Selamat berjumpa kembali pada pemrograman berorientasi objek dengan Python. Kita masih pada pembahasan yaitu pengantar pemrograman berorientasi objek, namun menggunakan Python dalam menyelesaikan studi kasus. Studi kasus kita adalah menghitung luas segitiga dengan Python, baik dengan pendekatan non-objek dan berorientasi objek. Kita gunakan pada latihan ini adalah non-objek tanpa dekomposisi. Setelah itu kita lanjut pada non-objek dengan menerapkan dekomposisi, baik dengan prosedur maupun fungsi. Selanjutnya baru kita menyelesaikan kasus dengan pendekatan berorientasi objek. Mari kita lanjutkan membuat program dengan bahasa pemrograman Python. Untuk menyelesaikan kasus program dengan Python, pada materi ini menggunakan Google Colab. Silahkan login dengan akun Gmail rekan-rekan. Silahkan masuk pada Google Colab. Silahkan mengklik notebook baru. Di sini kita menggunakan notebook baru, tujuannya adalah membuat pembahasan kita, topiknya apa misalkan. Materi OOP misalkan. Kemudian, nah di sini untuk membuat bagian ini adalah misalkan kita akan ada materi beberapa bagian atau bab ya, atau materi. Ada materi 1 memiliki submaterinya dengan latihan-latihan kita. Nah, ini bisa diganti namanya atau menambah, tinggal klik ini. Kalau mengganti namanya misalkan menjadi materi 1, silahkan. Kemudian, di setiap materi ini, kita bisa membuat submaterinya. Ini misalkan mau dinaikkan, boleh. Atau membuat deskripsi dari studi kasus kita, tinggal mengklik teksnya. Misalkan deskripsi latihan 1 tentang apa, misalkan non-objek. Silahkan. Nanti skripnya tinggal diklik kodenya di sini, atau yang di sini boleh, atau di sini sudah tersedia, tinggal diklik membuat programnya. Bila mau membuat deskripsi baru, tinggal klik ini, maka dia akan turun ke bawah, kemudian membuat kodenya. Nah, karena saya sudah siapkan materinya, saya akan membuka konten saya yang ada di Google Colab. Deskripsi daripada studi kasus kita pada materi 1 ini adalah pada studi kasus ini menghitung luas segitiga dalam penyelesaian kasus dengan pendekatan non-objek dan pendekatan berorientasi objek. Misalkan studi kasus kita adalah menghitung luas segitiga dengan pendekatan non-objek terlebih dahulu. Misalkan pada latihan ini adalah dengan pendekatan non-objek, tidak menerapkan teknik dekomposisi. Mari kita buat programnya. Memberi komentar di Python dengan tanda pagar, misalkan latihan 1. Kemudian kita buat komentarnya, program menghitung luas segitiga. Dalam menghitung luas segitiga, kita memerlukan mendeklarasikan variabel. Variabel yang dideklarasikan adalah alas, dengan tipe datanya integer, kemudian nilainya akan diinput dari keyboard, dengan komentar yang diberikan adalah masukkan alas. Kemudian kita deklar variabel tinggi dengan tipe datanya adalah integer, kemudian inputnya akan dimasukkan dari keyboard,
dengan komentar yang akan ditampilkan di layar adalah masukkan tinggi. Selanjutnya, kita akan menghitung luasnya. Kita buat komentar, hitung luas. Komentar ini tidak akan diproses di program, karena untuk memperjelas statement program. Luas misalkan sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian untuk mencetak hasilnya, kita gunakan perintah print. Kemudian kita kasih komentar apa yang akan dimunculkan di layar atau screen. Luas segitiga. Kita panggil variabel luas. Variabel luas ini kita panggil karena dia yang membawa nilai, maka kita panggil di sini. Bila sudah selesai membuat program, jalankan program kita. Di sini alas misalkan 100, tingginya misalkan 200. Maka hasilnya adalah luas segitiga adalah 10.000. Bila sudah, maka kita akan lanjutkan pada latihan kedua, yaitu menyelesaikan masalah dengan pendekatan non-objek, dengan teknik dekomposisi, dengan menggunakan prosedur tanpa parameter. Maka kita akan membuat programnya. Silahkan klik di bagian code. Misalkan komentarnya adalah latihan 2. Program misalkan menghitung luas segitiga. Karena menggunakan teknik dekomposisi dengan prosedur, maka kita membuat prosedur. Cara membuat fungsi maupun prosedur di Python sama sintaknya, yaitu diawali dengan kata def dan nama prosedur atau nama fungsi. Dalam kasus ini kita membuat prosedur, maka nama prosedurnya adalah hitung. Bila tanpa parameter, maka bagian parameter, yaitu di dalam kurung ini, kita kosongkan. Kemudian kita lanjut di statement berikutnya. Di Python, suatu blok itu ditandai dengan identifikasi atau tanda tab, atau istilahnya masuk ke dalam atau menjorok ke dalam. Nah, itu menyatakan bagian dari suatu blok. Maka di sini adalah awal blok kita adalah prosedur hitung, yaitu def hitung, sedangkan statement berikutnya adalah kita membuat variabel lokal bernama alas. Variabel lokal adalah variabel yang dikenal dalam fungsi atau prosedur. Integer, input, kemudian komentar yang akan ditampilkan di layar adalah masukkan alas. Kemudian variabel berikutnya adalah tinggi, dengan tipe datanya adalah integer, kemudian masukkan tinggi. Selanjutnya, luas sama dengan setengah kali variabel alas kali variabel tinggi. Kita cetak nilai variabel luas. Kemudian kita keluar dari blok prosedur hitung. Selanjutnya, kita bisa memanggil prosedur kita.
Nama prosedurnya adalah hitung. Maka kita panggil. Apabila prosedur hitung tidak memiliki parameter, maka pada saat memanggil tidak ada parameter. Silahkan dijalankan programnya. Alas sama dengan 10. Tinggi misalkan 20. Maka luas segitiga adalah 100. Bila sudah dijalankan, maka bagian ini bisa kita buatkan menjadi blok main program. Bentuknya seperti ini. Misalkan kita kasih komentar program utama atau main program. Maka kita buat dengan def main. Kemudian kita panggil nama prosedur kita, yaitu misalkan kita kasih komentar dulu. Komentar tidak akan diproses, itu cuma mempertegas blok statement. Di Python adalah bersifat case sensitive, jadi harus diperhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Kemudian nama prosedurnya dipanggil, namanya adalah hitung. Bagian parameter dikosongkan karena tidak ada parameter di prosedur yang kita buat. Kemudian blok main program kita tutup. Nah, ini bisa juga dilakukan seperti ini, membuat blok main program. Silahkan dijalankan programnya. Apabila sudah selesai mengerjakan latihan kedua, maka kita akan lanjut pada latihan ketiga, yaitu menyelesaikan masalah dengan pendekatan non-objek, dengan teknik dekomposisi, dengan prosedur, dan dengan parameter. Di latihan 3 ini, skrip sudah saya sediakan karena untuk mempersingkat durasi waktu video kita. Maka kita membuat blok prosedur dengan parameternya, yaitu depth, hitung, kemudian parameternya adalah luas dan tinggi. Silahkan dibuat programnya. Ingat, ini agak masuk ke dalam statement ini karena statement ini adalah dinyatakan sebagai blok daripada blok prosedur hitung. Apabila blok prosedur hitung sudah selesai dikerjakan, maka kita buat main program. Silahkan dibuat main programnya. Maka def main, kemudian kita buat variabel alas, variabel tinggi, kemudian panggil prosedur hitung. Karena dalam membuat prosedur kita memiliki parameter, maka pada saat memanggil prosedur hitung di main program, maka parameternya juga dipanggil. Karena pada saat membuat prosedur hitung, kita menggunakan parameter, maka pada saat memanggil prosedur hitung di main program, parameternya juga disertakan. Silahkan dibuat programnya. Bila sudah selesai, silahkan dijalankan programnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan keempat. Pada latihan keempat adalah menyelesaikan masalah dengan pendekatan non-objek, dengan teknik dekomposisi, dengan fungsi tanpa parameter. Pada latihan keempat, kita akan membuat fungsi, yaitu caranya sama dengan membuat prosedur. Yang membedakan adalah di fungsi kita bisa mereturn value, di prosedur tidak. Itu yang membedakan. Maka kita buat fungsi def hitung, karena tidak memiliki parameter, maka bagian parameter kita kosongkan. Kemudian kita deklarasi variabel alas, kemudian variabel tinggi, kemudian rumusnya luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian return value-nya adalah luas. Nah, di sini kita bisa memanggil atau memodifikasi program kita seperti ini juga boleh, yaitu 0,5 kali alas kali tinggi. Seperti ini juga bisa. Nilai yang di-return akan dibawa oleh nama fungsi. Tapi kalau ditampung dulu di variabel juga boleh. Sini adalah luas. Seperti itu juga boleh. Kemudian kita buat blok main program kita. Nama fungsinya adalah hitung, maka dipanggil adalah hitung. Bila tanpa parameter, maka di sini juga tanpa parameter. Silahkan dibuat programnya.
dan dijalankan. Bila sudah, maka kita akan lanjut pada latihan kelima. Bila sudah, maka kita akan lanjut pada latihan kelima, yaitu menyelesaikan masalah dengan pendekatan non-objek, dengan teknik dekomposisi dengan fungsi, dengan menggunakan parameter. Maka programnya seperti berikut, yaitu kita buat fungsi dengan nama hitung, memiliki parameter alas dan tinggi. Silahkan dibuat blok program hitung. Bila sudah, kita buat blok program main program kita. Karena di fungsi memiliki parameter, maka di main program pada saat dipanggil fungsi hitungnya juga harus disertakan parameternya. Silahkan dibuat dan dijalankan programnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan dengan teknik pemrogram berorientasi objek. Menerapkan konsep pemrogram berorientasi objek dengan jangkauan nilai pada atribut adalah private. Metode dengan menggunakan fungsi. Metode yang dibuat tanpa menggunakan parameter. Maka kalau dibuat dalam notasi kelas diagram, maka bentuknya seperti pada gambar, yaitu segitiga, kemudian atributnya adalah alas dan tinggi, dengan jangkauan nilainya adalah private, dengan tipe datanya adalah integer. Kemudian metodenya dibuat lewat fungsi, dengan tipe data yang diberikan pada fungsi adalah double. Selanjutnya kita akan membuat kode programnya, klik code. Misalkan kita kasih komentar latihan 6. Karena di latihan 6 menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek, maka kita akan membuat kelas. Cara membuat kelas di Python adalah diawali dengan kata kelas, kemudian diikuti dengan nama kelas, misalkan segitiga, kemudian diakhiri dengan titik 2. Maka kelas segitiga. Kemudian kita menciptakan konstruktor. Cara membuat konstruktor di Python adalah def ini, kemudian self. Self ini sama dengan kayak div di Java. Init, kemudian parameternya ini karena berjangkauan nilai private atributnya, maka parameternya kita buat juga private. Di Python apabila tanpa underscore, maka itu public. Kalau underscore sekali, itu artinya protected. Kalau 2 kali, itu artinya private. Maka parameter di konstruktor adalah alas dan tinggi. Di sini diakhiri dengan titik 2 untuk blok konstruktor. Selanjutnya, ingat di sini harus masuk ke dalam. Ini biasanya otomatis masuk ke dalamnya, karena itu merupakan bagian dari blok konstruktor. Kita deklar atributnya, yaitu self. Karena jangkauan nilainya adalah private, maka kasih underscore self alas, kemudian ambil parameter alas. Kemudian self tinggi, kemudian ambil nilai parameter alas tinggi. Nah, di sini sudah kita buat konstruktornya. Selanjutnya kita membuat properti method karena jangkauan nilai atributnya adalah private. Caranya di Python adalah def, kemudian set alas, kemudian self, parameternya adalah alas. Kemudian masuk ke dalam sebagai blok daripada set, kemudian alas,
sama dengan alas. Di sini harus ada titik 2. Kemudian kita buat get-nya, yaitu def get alas. Kemudian self titik 2. Kemudian return value-nya adalah return self titik alas. Nah, ini sudah kita buat set dan get untuk alas. Sekarang kita buat set dan get untuk tinggi. Kita bisa copy ini karena prinsipnya sama, namun harus dipahami. Ini adalah tinggi, ini adalah tinggi. Ini adalah atribut tinggi, ini adalah parameter tinggi. Ini adalah get-nya tinggi. Ini adalah tinggi. Nah, seperti itu. Silahkan dibuat programnya. Selanjutnya, kita akan membuat metodenya menggunakan fungsi tanpa parameter. Membuat metode dengan fungsi tanpa parameter. Caranya adalah def. Misalkan nama fungsi kita adalah hitung, kemudian karena tanpa parameter, maka kita tidak menggunakan parameter. Titik 2, kemudian return value-nya adalah setengah dikali, kita panggil self-nya karena atributnya berjangkauan nilai private, maka yang digunakan adalah self. Alas kali self tinggi. Nah, silahkan dibuat blok program untuk metode fungsinya, yaitu tanpa parameter. Selanjutnya, kita membuat blok untuk main program kita. Kita buat blok main program kita, def main. Selanjutnya, kita akan menginstansiasi kelas menjadi objek. Selanjutnya kita kasih inisial, misalkan objek kita adalah obj segitiga, kemudian nama kelas kita adalah segitiga, kemudian konstruktor ini apakah mau beri nilai atau tidak. Kalau mau beri nilai, misalkan kita kasih nilai awal. Namun kalau tidak, kita nonkan. Nah, dalam kasus ini kita nonkan karena inputan nilainya akan didapatkan dari keyboard oleh user. Maka kita panggil nama-nama atribut kita lewat objek yang sudah kita buat. Selanjutnya kita panggil objek segitiga titik. Maka akan muncul nilai atribut dan metode. Namun karena atribut kita adalah memiliki jangkauan nilai private, maka cara mengaksesnya lewat set. Tapi kalau public atributnya, maka kita gunakan langsung atributnya. Untuk mengecek apakah kita benar melakukan instansiasi kelas di main program, kemudian apakah kelas kita sudah benar cara membuat atribut, konstruktor, metode, maka pada saat titik di sini akan muncul atribut dan metode, itu berarti kita sudah benar. Kemudian kita panggil set alas
kemudian integer input, misalkan masukkan alas. Kemudian objek titik set tinggi, seperti itu programnya. Kemudian untuk mencetak nilai tinggi, maka kita akan panggil metodenya print luas segi 3, kemudian kita panggil metode kita yaitu hitung, kemudian karena tanpa parameter maka kita kosongkan di bagian parameternya. Kemudian kita tutup main program kita. Silahkan dibuat programnya. Bila sudah, dijalankan untuk menguji apakah program yang dibuat sudah benar atau tidak. Maka masukkan alas 10 misalkan, tinggi 10. Maka hasilnya 50 program kita sudah benar. Selanjutnya adalah menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek dengan jangkauan nilai pada atribut adalah public. Metode dengan menggunakan fungsi. Metode yang dibuat tanpa menggunakan parameter. Nah, artinya di sini adalah alasnya dan tingginya adalah jangkauan nilainya adalah public dengan tipe datanya integer. Kemudian metodenya dengan fungsi tanpa parameter. Programnya sudah saya buat untuk mempersingkat durasi waktu video kita. Prinsipnya sama dengan yang tadi, cuma di sini kita tidak menggunakan underscore karena jangkauan nilainya adalah public. Maka kita juga tidak menerapkan property method. Silahkan dibuat programnya. Bila sudah, maka kita buat programnya di main program. Nah, di sini yang dipanggil bukan set, tetapi langsung nilai atributnya. Nah, di sini adalah alas muncul. Kalau di sana tidak muncul, maka artinya kita ada sesuatu atau salah membuat program. Silahkan dikoreksi. Bila sudah, silahkan jalankan programnya. Selanjutnya, kita akan membuat program yang ke-8, yaitu menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek dengan jangkauan nilai pada atribut adalah private. Metode dengan menggunakan fungsi. Metode yang dibuat menggunakan parameter. Kalau dilihat di kelas diagram, maka alas dan tinggi adalah private, namun metodenya menggunakan parameter. Maka programnya seperti berikut ini. Silahkan dibuat kelasnya, misalkan nama kelas kita adalah segitiga. Karena jangkauan nilainya adalah private, maka di konstruktor parameternya juga memiliki jangkauan nilai private, yaitu dengan tanda underscore. Kemudian atributnya juga private. Karena jangkauan nilainya private, maka kita mengaksesnya dengan menggunakan property method. Silahkan dibuat property method untuk alas dan tinggi, yaitu menerapkan set dan get. Apabila sudah selesai menerapkan property method, selanjutnya kita akan membuat metode, yaitu dengan fungsi menggunakan parameter. Silahkan dibuat. Nah, apabila sudah selesai membuat metodenya, maka selanjutnya kita membuat blok main program kita. Nah, ini blok main program kita. Karena jangkauan nilainya private, maka kita panggil set di sini. Kemudian, metode hitung kita memiliki parameter, maka kita panggil parameternya menggunakan get alas, get tinggi. Silahkan dibuat programnya. Selanjutnya,
kita akan membuat latihan yang ke-9, yaitu menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek dengan jangkauan nilai pada atribut adalah public. Metode menggunakan fungsi dengan menggunakan parameter. Bila dilihat dalam kelas diagram, maka atributnya adalah jangkauan nilainya public dengan tipe datanya integer, yaitu alas dan tinggi. Tandanya public itu adalah apabila plus, maka itu artinya jangkauan nilainya adalah public. Apabila menggunakan simbol minus, maka itu adalah private. Apabila menggunakan simbol tanda pagar, maka itu adalah protective. Selanjutnya kita buat programnya. Maka di sini kita buat kelas, kemudian kita ciptakan konstruktor. Karena jangkauan nilainya adalah public, maka kita tidak menggunakan underscore. Selanjutnya kita membuat metode dengan parameter, yaitu alas dan tinggi. Silahkan dibuat programnya. Apabila programnya sudah selesai dibuat, maka kita membuat blok main program kita, yaitu ciptakan objeknya, kemudian panggil atribut alas dan atribut tinggi, kemudian panggil metode dengan nilai parameternya. Nah, seperti itu programnya. Silahkan dibuat, kemudian dijalankan. Selanjutnya kita akan mengerjakan program berikutnya, yaitu menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek dengan jangkauan nilai pada atribut adalah private. Metodenya menggunakan prosedur tanpa ada parameter. Maka kalau dilihat dalam notasi kelas diagram, maka kelas segitiga, kemudian alas dan tinggi adalah atributnya, dengan jangkauan nilainya adalah private, dengan tipe datanya adalah integer. Luasnya menggunakan prosedur tanpa parameter. Selanjutnya buat programnya seperti biasa, kita ciptakan kelas, kemudian kita ciptakan konstruktor. Karena jangkauan nilainya adalah private, maka kita kasih underscore 2 kali. Karena jangkauan nilainya private atributnya, maka diakses lewat properti method. Maka kita ciptakan properti method untuk alas dan tinggi. Silahkan dibuat programnya. Selanjutnya kita ciptakan metode menggunakan prosedur tanpa parameter. Prosedur tidak bisa memberi nilai balik atau return value. Sedangkan fungsi bisa. Itu yang membedakan. Nah, kita buat def, hitung, namun cara membuat prosedur dan fungsi di Python sama sintaknya. Cuma tidak memiliki return value untuk prosedur. Atau prosedur ini sering juga disebut dengan fungsi tanpa nilai balik, tanpa return value. Kemudian kita buat blok main program. Seperti biasa, kita instansasi kelas menjadi objek. Selanjutnya kita panggil atribut set alasnya, set tingginya, kemudian panggil metode hitung. Karena metode hitung tidak memiliki parameter, maka di bagian isian parameter kita kosongkan. Silahkan dibuat programnya dan dijalankan. Apabila sudah berhasil, maka kita lanjut dengan latihan 11, yaitu menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek dengan jangkauan nilai pada atribut adalah public. Metode menggunakan prosedur tanpa parameter. Nah, sekarang yang membedakan adalah jangkauan nilai pada atribut adalah public, tapi metodenya tidak memiliki parameter, masih menggunakan prosedur. Kita lihat programnya. Seperti biasa, kita ciptakan kelas dengan konstruktornya, yaitu kelas segitiga, dan konstruktornya kita buat menggunakan parameter dengan jangkauan nilai public, dan atributnya juga jangkauan nilainya adalah public. Selanjutnya kita buat metode dengan prosedur tanpa parameter. Silahkan dibuat blok programnya. Apabila sudah, maka kita
buat blok main program seperti biasa. Silahkan dibuat, dan ini juga seperti biasa yang kita lakukan, yaitu membuat objek atau instansasi kelas menjadi objek. Silahkan dibuat, kemudian kita panggil atribut alas, atribut tinggi, kemudian panggil metode hitung. Karena metode hitung tidak memiliki parameter, maka di bagian parameter kita kosongkan. Silahkan dibuat dan dijalankan programnya. Selanjutnya, kita buat program kita, yaitu menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek dengan jangkauan nilai pada atribut adalah private. Metode yang dibuat menggunakan prosedur dengan parameter. Bila diperhatikan kelas diagram kita, maka atributnya memiliki jangkauan nilai private. Metodenya memiliki parameter, namun menggunakan prosedur metodenya. Seperti biasa, kita buat kelas, kemudian kita buat konstruktor dengan jangkauan nilainya adalah private. Karena jangkauan nilainya adalah private, maka seperti biasa kita mengaksesnya menggunakan properti method. Ini juga sudah sering kita lakukan, seharusnya sudah hafal. Selanjutnya kita membuat metode hitung menggunakan prosedur, menggunakan parameter. Silahkan dibuat blok metodenya. Apabila sudah, maka kita membuat blok main program kita. Kita instansasi kelas menjadi objek seperti biasa. Seharusnya ini sudah hafal sintaknya. Kemudian kita panggil properti metode set alas, set tinggi. Kemudian kita panggil metode hitung. Karena metode hitung memiliki parameter, kita ambil nilainya dari get alas dan get tinggi. Silahkan dibuat programnya dan jalankan. Apabila tidak ada rintangan, maka programnya akan berhasil. Selanjutnya, program yang terakhir yaitu menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek dengan jangkauan nilai pada atribut adalah public. Metode yang dibuat menggunakan prosedur dengan parameter. Kalau diperhatikan kelas diagram kita, atributnya adalah jangkauan nilainya public dengan tipe data integer. Sedangkan metodenya memiliki parameter. Maka programnya seperti berikut ini. Seperti biasa, kita ciptakan kelas, kemudian kita ciptakan metode dengan jangkauan nilainya adalah public. Tidak beri underscore untuk yang parameter dan atributnya. Kemudian kita buat metode memiliki parameter. Silahkan buat programnya. Selanjutnya kita buat blok program, yaitu main program. Seperti biasa, kita instansasi kelas menjadi objek, kemudian kita panggil atribut alas, atribut tinggi, kemudian metode hitung dengan parameternya, yaitu alas dan tinggi. Silahkan dibuat programnya. Semoga tidak ada kendala dari 13 latihan yang kita buat, seharusnya sudah familiar. Untuk bukti bahwa rekan-rekan sudah menyimak dengan baik, maka ada sebuah studi kasus yang rekan-rekan harus kerjakan, yaitu menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran. Silahkan dibuat dengan konsep berorientasi objek, baik dengan menggunakan property method, yaitu jangkauan nilai pada atributnya adalah private, maupun public. Dan metodenya bisa menggunakan prosedur atau fungsi. Bisa dengan menggunakan parameter atau tanpa parameter. Dari kombinasi ini sudah menciptakan atau membuat program juga sudah cukup banyak. Selanjutnya kita buat program untuk studi kasus ketiga untuk menghitung luas balok dan volume balok, kemudian luas kubus dan volume kubus, kemudian untuk luas limas dan volume limas, kemudian
untuk luas tabung dan volume tabung. Silahkan dibuat. Dengan demikian, berakhir video kita ini. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya mengenai konsep pemrograman berorientasi objek yang berisi teori, kemudian praktek dengan Java, kemudian praktek dengan Python. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada materi-materi berikutnya.